Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mutmainah dari Prodi PKMI semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Gus Haji Ashka Syakbana. Kepada beliau saya berterima kasih karena telah memberikan tugas yang sangat menyenangkan ini. Terima kasih ya Gus Ashka. Jadi materi video yang saya akan sampaikan di video ini adalah tentang pengertian dan juga metode berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mohon disimak dengan baik. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Sebenarnya kata atau istilah ahli sunnah wal jamaah itu diambil dari hadis Imam Tabrani yang artinya orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku yaitu kaum muslimin akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Ya, yang selamat daripadanya hanya satu golongan dan yang lainnya akan celaka. Terus ditanyakan siapakah yang selamat itu? Rasulullah SAW menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dia menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Maksudnya itu apa yang Rasulullah ajarkan pada saat itu dan para sahabat pun mengikutinya. Terus ada lagi menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Taliqat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Lalu dalam kajian akidah atau ilmu kalam, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menentang paham Khawarij dan Jabariyah yang cenderung bersifat tekstual dan paham Qadariyah dan Mu'tazilah yang cenderung bersifat liberal. Dalam kajian fikih, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham Sunni, yaitu merujuk pada fikih 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang berbeda dengan paham fikih Syi'i, Dohiri, dan Jafari. Nah, dari situlah kemudian Nahdlatul Ulama menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari fikih 4 madhab, yaitu madhab Syafi'i. Kemudian pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali At-Tusi. Jadi setelah beberapa keterangan yang telah disebutkan di atas, maka timbullah pertanyaan, lalu mengapa Nahdlatul Ulama itu mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi sebagaimana yang dijelaskan di atas, istilah Ahlussunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan.
Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar atau akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli Al-Quran. Dalil nakli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil akli yaitu berupa ijtihad, ijtima'nya, dan kiasnya para ulama terdahulu. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali itu juga dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah atau fikih dan hakikat. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat atau wasatiyah dan ihtiyat, dalam bidang ibadah, alasan Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ma'anna alaihi yaum wa ashabi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa mereka para sahabat dijamin masuk surga. Lalu poin yang ketiga adalah implementasi atau pengamalan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi prinsip moderat yang ada dalam Aswaja An-Nadiyah itu adalah tataran yang lebih real. Dapat dicontohkan sebagai contoh seperti ini. Dalam bidang akidah, dalam menjalani kehidupan atau menghadapi persoalan orang Nahdlatul Ulama itu tidak boleh hanya bergantung pada kekuasaan Allah atau pasrah, atau sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan akal seperti teori atau ilmu pengetahuan. Keduanya itu harus dilakukan secara bersamaan atau balance. Jadi ya bergantung kepada Allah, tapi juga nggak pasrah. Bergantung kepada Allah, tapi juga menggunakan akal, teori atau pengetahuan juga. Lalu contoh yang kedua itu penerapan dalam bidang fikih. Dalam beribadah, warga Nahdlatul Ulama juga harus berimbang antara ibadah mahdhah, yaitu ibadah individual, atau ibadah ghairu mahdhahnya, yaitu ibadah sosial. Jadi dalam beribadah itu nggak hanya untuk diri sendiri, tapi ibadah yang berupa sosial, yang di dalamnya itu menggait banyak orang. Lalu contoh yang ketiga itu dalam bidang tasawuf, dalam menjalankan ibadah. Nah, warga Nahdlatul Ulama harus menggabungkan antara hakikat dan syariat. Aturan-aturan fikih, syarat dan rukun tetap harus dipenuhi. Namun di sisi lain, penghayatan terhadap isi makna hakikat tetap harus diperhatikan. Juga dalam bertasawuf atau menjalankan amalia dzikir atau wirid, mengikuti thariqat, tidak boleh melupakan urusan umat dan keluarga. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya mengapa Nahdlatul Ulama itu memilih cara berpikir Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, karena cara berpikir Aswaja itu ataupun ulama-ulama yang dipilih oleh Aswaja, entah itu dalam bidang fikih, bidang tasawuf, atau yang lainnya, itu semuanya berpikir secara moderat. Lalu puncak yang ingin dicapai Nahdlatul Ulama dari asas Aswaja An-Nadiyah adalah prinsip tasawuf atau moderatnya itu, dan merawat sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mau melihat dan mendengarkan video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.